Perkenalkan, nama saya Dewa Made Dwi Yuda Pratama, NIM 19 10 11 15. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan cara kerja Dictionary Attack. Dictionary Attack adalah sebuah teknik untuk melawan cipher atau melawan mekanisme autentikasi dengan cara menentukan kunci deskripsi dengan mencari kemungkinan kombinasi kata yang terdapat di dalam sebuah kamus. Dictionary Attack merupakan serangan yang sangat efektif untuk memecahkan kode dan sering digunakan hacker untuk membobol sistem keamanan yang berupa password seperti akun email, akun jejaring sosial, halaman administrator situs web, dan lain-lain. Selanjutnya, cara kerjanya. Yang pertama, hacker mengumpulkan kata-kata yang sering digunakan sebagai password ke dalam sebuah file yang dinamakan sebagai dictionary atau kamus. Lalu file ini bisa didapatkan dengan mudah di internet, salah satunya pada situs lessbit.com, atau kita juga bisa membuatnya sendiri atau menambahkan dari file dictionary yang sudah ada. Lalu program cracking akan mengubah satu persatu kata-kata yang ada di dalam kamus berdasarkan fungsi hash yang digunakan ke dalam bentuk tabel hash. Hasil perubahan ini kemudian dicocokkan dengan hash pada file password yang didapatkan. Apabila hasil hash ini cocok, artinya password sudah berhasil diketahui. Dengan teknik ini, hacker tidak perlu mencoba semua kombinasi karakter yang ada seperti brute force attack, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga sehingga lebih efektif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Riko Sanjaya Pramana Putra, NIM 19 10 11 24. Saya akan menjelaskan bagian materi contoh penerapan Dictionary Attack. Contoh penerapan yang akan saya berikan yaitu Dictionary Attack untuk membobol password pada file PowerPoint. Contoh penerapan ini berdasarkan referensi dari makalah analisis Dictionary Attack dan modifikasinya dalam membobol password, serta solusi melawannya karya Imam Prabowoka. Hal pertama yang kita lakukan yaitu membuat file PowerPoint yang diberi password. Di sini kita menggunakan kata bathroom sebagai passwordnya. Berikut adalah tampilan menu awal dari aplikasi Password Tool. Di menu ini, pengguna dapat menginput file teks yang akan dijadikan kamus untuk Dictionary Attack. Pada program demo disediakan juga file teks kamus yang akan berisi kata-kata yang ada dalam kamus bahasa Inggris dengan nama file yaitu wordlist.txt. Dari percobaan pembobolan password bathroom berhasil ditemukan dalam waktu 1 menit 22 detik. Kemudian percobaan berikutnya adalah mengganti password file PowerPoint tadi dengan kata kunci kamar mandi, yang ternyata hasilnya Dictionary Attack yang dilakukan Password Tool gagal menemukan solusi passwordnya. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa Dictionary Attack dapat digunakan untuk memecahkan password jika diketahui bahasa yang digunakan dan tersedia file kamus yang bersesuaian. Serta dalam percobaan ini hanya efektif jika password hanya terdiri dari satu kata dalam bahasa Inggris, contohnya seperti bathroom tadi. Berikut ini adalah potongan gambar mengenai isi dari kamus yang digunakan dalam file wordlist.txt tadi. Sekian materi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Puspayana. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian variasi Dictionary Attack. Yang pertama yaitu Hybrid Dictionary Attack. Secara umum, Hybrid Dictionary Attack sama dengan Dictionary Attack biasa, yaitu menggunakan kamus list of kata sebagai senjata untuk menembak password. Namun, Hybrid Dictionary Attack juga dapat menembak password yang merupakan kombinasi antar kata dan juga gabungan dari angka. Hybrid Dictionary Attack menambahkan karakter di sebelah kanan atau kiri dari setiap kata yang terdapat dari kamus. Kemudian,
Keuntungan dari hybrid dictionary attack adalah teknik ini dapat menembak password yang terdiri dari kombinasi kata dengan karakter lain. Namun, kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada dictionary attack biasa karena menggunakan kombinasi dari list of hashes. Kemudian yang kedua yaitu pre-computed dictionary attack. Untuk dapat melakukan pre-computed dictionary attack, tiap hash akan direkomputasi dan pasangan password hash disimpan pada semua kombinasi yang mungkin dari set karakter yang dipilih. Password hashes yang available dicari dari pre-computed hashes. Secara singkat, pre-computed hashes attack mendefinisikan kasusnya secara manual. Kemudian, keuntungan dari metode ini adalah kecepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk membobol password jauh lebih cepat dibandingkan metode lain. Karena list of kata hanya menyimpan kata atau informasi yang personal, yang didefinisikan sendiri berdasarkan hasil pencarian informasi tentang pengguna. Namun, kelemahan dari metode ini adalah membutuhkan waktu yang lama dalam mengkomputasi hash-nya. Perkenalkan, nama saya Riki Adi Wijaya dengan NIM 19101101. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menerangkan pada bagian kelebihan dan kelemahan masing-masing dari variasi dictionary attack. Dalam variasi dictionary attack, di sini memiliki 4 teknik atau memiliki 4 variasi, yaitu yang pertama brute force attack, yang kedua ada dictionary attack, yang ketiga ada hybrid dictionary attack, yang keempat atau yang terakhir ada pre-computed dictionary attack. Baik, saya akan memberikan penjelasan kelebihan pada brute force attack. Brute force attack ini memiliki kelebihan, yaitu jaminan password apapun dapat dipecahkan. Jadi jika kita menggunakan teknik ini atau variasi ini, kita akan dapat memecahkan password apapun atau jaminan password apapun dapat kita pecahkan. Tetapi brute force attack ini memiliki kelemahan, yaitu tingkat kompleksitas passwordnya akan berpengaruh jika kita melakukan banyak percobaan. Jadi jika kita melakukan banyak percobaan, tingkat kompleksitas passwordnya akan berpengaruh. Itulah kelemahan dari brute force attack. Yang kedua ada dictionary attack. Dictionary attack ini memiliki kelebihan, yaitu waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Jadi jika kita menggunakan teknik ini, waktu yang kita butuhkan untuk memecahkan password itu akan relatif singkat. Tetapi juga pada teknik ini memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat menebak password yang terdiri dari kombinasi kata yang terdapat dalam kamus. Jadi jika pengguna menggunakan password yang terdiri dari kombinasi kata yang tidak terdapat dalam kamus, jadi variasi ini atau teknik ini tidak dapat digunakan. Yang ketiga ada hybrid dictionary attack. Hybrid dictionary attack ini memiliki kelebihan, yaitu teknik ini dapat menebak password yang terdiri dari kombinasi kata dengan karakter lain. Jadi jika kita menggunakan teknik ini dapat menebak password dengan terdiri dari kombinasi kata, karena password yang sejenis ini juga sering digunakan oleh pengguna. Tapi hybrid dictionary attack ini memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama karena menggunakan kombinasi dari list of hashes. Jadi jika kita menggunakan variasi ini atau teknik ini, kita juga membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkan suatu password. Yang terakhir ada pre-computed dictionary attack. Pada teknik ini atau variasi ini memiliki kelebihan, yaitu kecepatan yang dibutuhkan untuk membobol password juga lebih cepat dibandingkan dengan metode lain. Karena list of data hanya dapat menyimpan informasi personal. Jadi jika kita menggunakan variasi ini atau teknik ini, kecepatan yang kita butuhkan untuk membobol password itu jauh lebih cepat. Tapi juga dalam teknik ini atau variasi ini memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam mengkomputasi hashes-nya. Jadi kita bisa menggunakan kecepatan yang cepat dalam membobol password, tetapi jika kita juga membutuhkan waktu yang lama dalam mengkomputasi hashes-nya. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan dalam kelebihan dan kelemahan masing-masing dari variasi dictionary attack. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dani Mahendra
dengan NIM Prodi 19101123. Baik, kali ini saya akan menjelaskan solusi untuk melawan dictionary attack. Cara yang dapat dilakukan untuk melawan dictionary attack yaitu yang pertama, memperkuat password strength. Password strength adalah sebuah ukuran dan efektivitas ketahanan sebuah password terhadap brute force attack dan sejenisnya. Ukuran ini didasarkan pada beberapa besar peluang percobaan yang dapat dilakukan hacker untuk dapat menebak password tersebut. Yang kedua, mengganti default username dan pesan kesalahan login. Tidak hanya password yang harus diproteksi, username sebuah akun juga harus dijadikan bahan pertimbangan. Ketika username dapat ditebak, hacker dan mudah, maka hacker hanya perlu untuk menebak password pengguna saja, tidak perlu menebak komunikasi username dan password. Yang ketiga, membuat strong link password polisi. Salah satu pertahanan utama dalam melawan dictionary attack adalah adanya strong password polisi dalam membuat akun di suatu website. Dengan adanya strong password polisi, setiap kali pengguna ini membuat sebuah akun, ada batasan-batasan tertentu dalam menentukan password seperti